Mengenali gejala dan tanda kala 2. Yang pertama, yaitu ibu merasa adanya dorongan kuat dan meneran. Yang kedua, ibu merasakan tekanan yang semakin meningkat pada vagina. Yang ketiga, perineum tampak menonjol. Dan yang keempat, vulva dan sphincter ani membuka. Selalu pastikan kelengkapan bahan dan obat-obatan untuk menolong persalinan dan penata laksanaan komplikasi ibu dan bayi baru lahir, yaitu tempat yang datar dan keras yang sudah dialasi kain, kemudian lampu sorot dengan jarak 60 cm dari tubuh bayi, kain udung bayi yang sudah dibentangkan, beserta kain pengganjal bahu, balon pengisap, dan ambu bag, kemudian obat-obatan seperti vitamin K dan tetes mata, oksitosin 10 unit, dan alat suntik steril sekali pakai dalam 4 set. Kemudian memakai celemek plastik, melepaskan dan menyimpan semua perhiasan yang dipakai. Cuci tangan dengan metode 6 langkah WHO menggunakan air bersih dan sabun. Kemudian pakai sarung tangan pada tangan yang digunakan untuk periksa dalam. Memasukkan oksitosin ke dalam tabung suntik. Gunakan tangan yang memakai sarung tangan steril dan pastikan tidak kontaminasi pada alat suntik. Pastikan pembukaan lengkap dan keadaan janin baik. Bersihkan vulva dan perineum. Seka dengan hati-hati dari depan ke belakang dengan menggunakan kasa yang dibasahi air DTT, kemudian buang kasa pembersih dalam wadah yang disediakan. Setelah itu, lakukan pemeriksaan dalam, pastikan pembukaan serviks sudah lengkap. Bila selaput ketuban belum pecah sedangkan pembukaan sudah lengkap, lakukan amniotomi. Setelah itu, periksa DJJ. Kemudian, setelah itu dekontaminasi sarung tangan yang telah dipakai ke dalam larutan klorin 0,5% dan dokumentasikan hasil-hasil pemeriksaan dalam, DJJ, dan penilaian asuhan lainnya pada partograf. Setelah itu, beritahu ibu bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik. Kemudian, bantu ibu dalam posisi yang nyaman dan sesuai. Tunggu ibu mempunyai keinginan untuk meneran. Kemudian, lanjutkan pemantauan kesehatan dan kenyamanan ibu serta janinnya. Kemudian, jelaskan para anggota keluarga bagaimana mereka dapat membantu ibu dengan mendukung dan memberi semangat pada saat ibu mulai meneran. Kemudian, minta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk meneran. Laksanakan bimbingan meneran saat ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk meneran, dan anjurkan ibu untuk berjalan jongkok dan mengambil posisi yang nyaman jika ibu belum merasa adanya dorongan dalam waktu 60 menit. Kemudian, persiapan pertolongan kelahiran bayi. Yang pertama, letakkan handuk bersih untuk mengiringkan bayi di perut ibu jika kepala bayi telah membuka volume dengan diameter 5-6 cm. Letakkan kain yang bersih yang dapat dilipat sepertiga bagian bawah bokong ibu. Buka tutup partu set dan perhatikan kembali kelengkapan alat dan bahan. Pakai sarung tangan pada kedua tangan. Setelah tampak kepala bayi membuka vulva 5-6 cm, lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi kain tadi, kemudian letakkan tangan yang lain di kepala bayi, dan lakukan tekanan yang lembut dan tidak menghambat pada kepala bayi. Biarkan kepala bayi keluar dengan perlahan, anjurkan ibu untuk meneran perlahan-lahan atau bernafas cepat dan dangkal saat kepala lahir. Bersihkan dengan lembut daerah mulut, muka, dan hidung bayi dengan kain atau kas yang sudah bersih. Periksa kemungkinan adanya lilitan tali pusat dan ambil tindakan yang sesuai jika hal itu terjadi. Segera lanjutkan proses kelahiran bayi. Setelah kepala melakukan putar paksi luar, tempatkan kedua tangan secara biparietal dan anjurkan ibu untuk meneran saat kontraksi berikutnya. Dengan lembut, gerakan ke arah bawah dan ke arah luar hingga bahu anterior muncul di bawah arkus pubis, dan kemudian dengan lembut gerakan ke arah atas dan ke arah luar untuk melahirkan bahu posterior. Setelah kedua bahu dilahirkan, tangan bergeser ke arah perineum ibu untuk menyangga kepala, lengan, dan siku sebelah bawah, menggunakan tangan atas untuk menelusuri dan memegang lengan dan siku sebelah atas. Setelah tubuh dan lengan lahir, penelusuran tangan atas dilanjutkan ke punggung, bokong, tungkai, dan kaki.
Kemudian, pegang kedua mata kaki bayi, masukkan telunjuk di antara kaki dan pegang masing-masing mata kaki ibu jari dan jari lainnya. Setelah itu, lakukan penilaian pada bayi baru lahir. Jika bayi tidak menangis, tidak bernafas atau mengap-ngap, lakukan langkah resusitasi. Segera keringkan bayi, bungkus kepala dan badan kecuali bagian pusat. Letakkan bayi di atas perut ibu dan periksa kembali uterus untuk pastikan tidak ada lagi bayi dalam uterus. Setelah itu, beritahu bahwa ibu akan disuntik agar uterus berkontraksi kembali. Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikan oksitosin 10 international unit intramuskular di sepertiga paha atas bagian distal lateral. Setelah 2 menit pasca persalinan, jepit tali pusat dengan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Kemudian, dorong isi tali pusat ke arah distal ibu dan jepit kembali tali pusat pada 2 cm distal dari klem pertama. Kemudian, keringkan bayi dari muka, kepala, dan bagian tubuh. Lalu ganti handuk basah atau kain dengan kain yang kering dan biarkan bayi tetap di atas perut ibu. Letakkan bayi agar ada kontak kulit dengan ibu ke kulit bayi, kemudian letakkan bayi tengkurap di dada ibu, dan luruskan bahu bayi sehingga bayi menempel di dada ibu. Usahakan kepala bayi berada di antara payudara ibu dengan posisi lebih rendah dari puting payudara ibu. Selimuti bayi dan ibu dengan kain hangat dan pasang topi di kepala bayi. Pindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari depan vulva. Letakkan satu tangan di atas sken yang ada di perut ibu, tepat di atas simfisis untuk mendeteksi adanya kontraksi, dan tangan lain meregangkan tali pusat. Setelah uterus berkontraksi dan kemudian melakukan penegangan ke arah bawah pada tali pusat dengan lembut, lakukan tekanan yang berlawanan arah pada bagian bawah uterus dengan cara menekan uterus ke atas dan belakang dengan hati-hati untuk membantu mencegah terjadinya inversio uteri. Jika plasenta tidak lahir setelah 30-40 detik, hentikan penegangan tali pusat dan tunggu hingga kontraksi berikutnya. Jika uterus tidak berkontraksi, minta ibu atau anggota keluarga untuk melakukan rangsangan punting susu. Setelah itu, lakukan penegangan dan dorongan rusuk kranial hingga plasenta lepas. Minta ibu meneran sambil penolong menarik tali pusat dengan arah sejajar lantai, kemudian ke arah atas mengikuti poros jalan lahir. Jika tali pusat pertama panjang, pindahkan klem hingga berjarak 5-10 cm dari vulva. Saat plasenta terlihat di introsius vagina, lanjutkan kelahiran plasenta dengan menggunakan kedua tangan. Pegang plasenta dengan kedua tangan dengan hati-hati memutar plasenta hingga selaput ketuban terpilin, kemudian dengan lembut perlahan melahirkan selaput ketuban tersebut. Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, lakukan masase uterus, letakkan telapak tangan di fundus, dan lakukan dengan gerakan melingkar dengan lembut hingga uterus berkontraksi. Jika uterus tidak berkontraksi setelah lakukan masase selama 15 detik, ambil tindakan yang sesuai. Kemudian, periksa kedua sisi plasenta, baik yang menempel ke ibu maupun janin, dan selaput ketuban untuk memastikan bahwa selaput ketuban lengkap dan utuh. Kemudian, letakkan plasenta dalam kantong plastik atau tempat khusus, lalu evaluasi jika ada laserasi pada vagina dan perineum, dan segera lakukan penjahitan. Pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan per vagina. Selanjutnya, biarkan bayi tetap melakukan kontak kulit ke kulit di dada ibu paling sedikit 1 jam. Sebagian besar bayi akan berhasil melakukan inisiasi menyusui dini dalam waktu 30-60 menit. Menyusui pertama biasanya berlangsung 10-15 menit dan bayi cukup menyusui dari satu payudara. Biarkan bayi berada di dada ibu selama 1 jam walaupun bayi sudah berhasil menyusui. Setelah 1 jam, segera lakukan penimbangan atau pengukuran badan bayi, kemudian beri tetes mata antibiotik profilaksis, dan berikan juga vitamin K 1 mg intramuskular pada paha kiri anterolateral. Setelah 1 jam pemberian vitamin K, berikan suntikan imunisasi hepatitis B
pada paha kanan anterolateral. Kemudian letakkan bayi di jangkauan ibu agar sewaktu-waktu bisa disatukan, dan letakkan bayi pada ibu bila bayi belum berhasil menyusui dalam waktu 1 jam pertama, dan biarkan bayi berhasil menyusui. Lanjutkan pemantauan kontraksi dan cegah perdarahan per vaginam setiap 15 menit pada jam pertama pasca persalinan dan setiap 20-30 menit pada jam kedua. Jika uterus tidak berkontraksi dengan baik, lakukan asuhan yang sesuai dengan penata laksanaan atonia uteri. Ajarkan ibu atau keluarga cara melakukan masase uterus dan menilai kontraksi. Evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah, periksa nadi dan suhu ibu, dan keadaan kandung kemih setiap 15 menit selama 1 jam pertama pasca persalinan, dan setiap 30 menit selama jam kedua pasca persalinan. Kemudian, periksa kembali bayi untuk pastikan bahwa bayi bernapas dengan baik, serta suhu tubuh bayi normal. Dekontaminasi semua peralatan bekas pakai dalam rentan klorin 0,5%, kemudian mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, kemudian melengkapi partograf, dan kemudian prosedur setelah selesai. Terima kasih.